Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayangnya, cintanya, berbagai nikmatnya, sehingga sampai detik ini kita masih bernapas, sampai detik ini kita masih diberikan modal waktu untuk bisa terus menambah ibadah kita, menambah pahala kita sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di akhirat. Dan juga salawat beriringkan salam moga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga yang dicintainya, sahabat-sahabat yang mengikuti perjuangannya, dan umatnya yang setia memperjuangkan dan mengamalkan syariah yang dibawanya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sobat Dedi Wahyu dimanapun Anda berada. Belakangan kita banyak menyaksikan fenomena-fenomena kemusyrikan ya. Atau misalnya salah satunya ada dikenal dengan pesugihan. Misal ada sebuah kasus di Goa ya, Sulawesi Selatan kalau saya tidak salah, ada seorang anak 6 tahun yang dicongkel matanya ya. Setelah ditelusuri ternyata untuk sebagai korban penyembahannya, sesaji ya, sebagai tumbal dan selebihnya. Pesugihan merupakan ya di masyarakat kita salah satu cara untuk memperoleh kekayaan secara instan ya, tanpa ada usaha atau kerja keras seperti mana layaknya, seperti mana biasanya. Jadi ada sebuah perjanjian yang dilakukan oleh pelaku pesugihan dengan jin ya, mungkin melalui bantuan dukun, sehingga dengan perjanjian itu diharapkan si pelaku pesugihan ini mendapatkan kekayaan secara instan. Sebagai balas gantinya si pelaku pesugihan harus memberikan tumbal. Nah, ini biasa orang-orang seperti ini, orang-orang yang sudah tertutup mata hatinya, akal sehatnya, sehingga tega mengorbankan manusia, walaupun itu keluarganya sendiri, seperti di Goa tadi, keluarganya sendiri, si anak-anak tega. Jadi biasanya orang-orang seperti ini orang-orang yang putus asa. Jadi memberikan tumbal sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sebuah kemusyrikan. Kita ingat ada sebuah kisah dari sahabat yang bernama, kisah ini disampaikan oleh Thariq bin Shihab. Beliau mengatakan Rasulullah pernah bersabda, ada seorang laki-laki yang masuk neraka karena seekor lalat, ada seorang laki-laki pula yang masuk surga karena seekor lalat. Mereka para sahabat bertanya, bagaimana mungkin ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ada 2 orang laki-laki yang melewati suatu kaum yang memiliki berhala. Siapapun orang yang melewati daerah itu harus memberikan sesembahan kepada berhalanya. Lalu mereka mintalah sesembahan itu kepada kedua orang laki-laki ini. Satu laki-laki menjawab, bagaimana mungkin aku bisa memberikan sesembahan sedangkan aku tidak punya apa-apa? Maka kaum penyembah berhala ini mengatakan, berkurbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Dia berkurban dengan seekor lalat itu, maka mereka membiarkan pemuda ini melewati ya, seorang laki-laki ini melewati kaum tersebut. Nah, lalu mereka kaum penyembah berhala ini meminta lagi kepada laki-laki yang lain. Tadi kan ada 2. Berkurbanlah. Laki-laki ini mengatakan, tidak layak bagiku memberikan sesembahan sesaji kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka pun memenggalnya sehingga dia masuk surga karena itu. Laki-laki yang pertama tadi masuk neraka karena memberikan penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam Islam itu memang kemusyrikan seperti ini diharamkan. Apalagi Allah pernah berfirman,
Dalam Quran surah Al-An'am, auzubillahi minasyaitonirrajim, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Insyaallah ya. Inilah sikap seorang muslim, bahwasannya hidupnya, matinya, ibadahnya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan sesembahan kepada selain Allah itu hukumnya haram. Kalau sudah diberikan statement haram oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, pasti buruk, pasti rusak. Bisa kita lihat korban-korban pesugihan yang ada di Indonesia, semua mengalami kerusakan. Nauzubillah min dzalik. Kita nanti saksikan sketsa mengenai hal ini. Mari kita saksikan. Mana kita, Mbah? Inilah kita cari apa dulu? Cari apa? Tempat, katanya di sini tempatnya angker, banyak benda pusaka katanya di sini. Oh, rencana kita cari benda pusaka ini. Iya, untuk apalah, untuk pesugihan. Mana tahu tempat? ya kan? Mana tempat? Mana tahu di sini, daerah sini lah. Yang mana? Ini biasanya di sini nih orang apa? Kalau Orang mau nyari. apa? Iya, orang nyari dapat di sini nih lah kurang. Iya. Iya, angker kali nih. Tempatnya memang ngapain? Ayo. Alat-alat kita? Ya, gini aja, kita minta aja. Udah minta langsung. aja. Syaratnya ada bawa, Mbah? Biasanya ya kita nggak ada apa kemana lagi ya, rokok aja udah kita Rokok kasih. aja? Biasanya Biasanya tempatnya di sini nih Pak Ucok biasanya. di sini. Coba kita coba mulai ya. Ya. Bisa mulai kita kan? Bisa. Mudah-mudahan kita dapat lah ya kan. Yuk kita mulai ritualnya ya. Ini ada rokok sebatang ini, mudah-mudahan. Oh, Mbah Tumijo udah bawa? Mudah-mudahan dapat lah ya kan. Mudah-mudahan Iya. dikasih. Walah cah ngopoi lah kalian ritual. Cuman rokok sebatang toh. Dan memang kurang kerjaanan. Cah sekali-sekali nggo pizza ngono. Ya itu Pak Ucok. Belum itu, Mas. Dah. Nggo pizza, hamburger ngono. Ada bakarnya. Kalian bukan nih belajar sholat, ngaji, tembalah jadi koyong ini. Mudah-mudahan dikasih ya kan. Cah. Saya tinggal pikir dulu. Ya tinggal gitu dulu lah. Mati balik ke lah. Walah cah. Disuruh sholat nggak mau sholat, disuruh ngaji tembalah nggak mau ngaji, kongkon sekolah mancingi welut wae. Apa nggak goblok? Cak belajar ngaji kalian. Jangan minta itu sama jin, minta sama Allah. Apa kalian itu nggak punya agama? Kalau mau minta ritual, mau minta pesugihan itu tas sama pocong sana, sama hantu gagap. Dikasih kurasa. Ini minta sama jin Islam. Astagfirullahaladzim. Kullu nafsin dhaikatul maut ila alik ila azul ajal. Siapa yang bernyawa itu pasti akan mati. Taubatlah kau sebelum kau disolatkan. Sesungguhnya Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Yaitu kun payakun kata Allah. Kun payakun kata Allah. Payakun kata Muhammad. Kun jatul keras tulang kusi isi urat. Berarti yang artinya kau masih kuat, kau berurat kuat, kau wajib bekerja. Bukan hanya meminta kepada setan. Memintalah kau kepada Allah. Tapi nggak apa-apa, tak kerjai. Nih pusaka kalian. Wes, cimok itu. Kemana anak-anak itu tadi? Lama kali ngambilnya. Wah, kita ambil lo.
Yuk. Mana tahu udah dikasih. Ya udah yuk. Kita tengokin dulu, kita tengokin. Tengok yang mana tadi tempatnya ya? Sini, dari sini ya? Nah, Oh, udah nggak ada kok. Apanya rokoknya habis berarti diambil. berarti udah dikasih. Udah, mungkin ya udah lah. Itu. Apa itu? Jatuh itu. Apa itu? Apa itu tadi yang jatuh? Hmm. Pohonnya goyang-goyang. Iya. Wah, berarti udah diterima ini kita. Tapi ada yang netes di kepala nih. Iya ya. Ada air. Ya Allah ya Goyang Rabbi, ya, memang. Ambil dulu ya. ampunilah dosa kedua orang orang ini. Mbah, udah dikasih ini Mbah ya kan Mbah. Ini untuk kita nanti. Ini ketetesan air nih dari Iya. atas nih. Air apa? Mereka belum tahu artinya 5 penjuru kehidupan. Kodrat, iradat, zat, sifat, asma, dan hafal. Kena tabok nih, Bang. Iya. Tabok ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha pengasih dan maha penyayang dan maha pengampun. Ini apa nih, Bang? Yuk. Alhamdulillah sudah sama-sama kita saksikan sketsa yang menarik tadi. Jadi ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jauhi kemusyrikan termasuk pesugihan. Karena pada dasarnya kemusyrikan itu merusak amal kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Tamimi misalnya dalam kitab Qawaidul Arba. Beliau mengatakan kemusyrikan itu merusak amal sebagaimana hadas yang merusak toharoh seseorang. Toharoh itu keadaan suci seseorang. Maka harus dijauhi. Kemusyrikan itu sangat berbahaya. Lalu beliau ada menyampaikan dalam Quran surah Al-Kahfi misalnya 110, jika mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka jangan melakukan kemusyrikan pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus membentengi akidah kita dengan akidah yang kokoh, yang kuat, benar. Apa itu akidah? Akidah ini keyakinan ya. Atau bisa juga diartikan pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan hidup, lalu dikaitkan dengan Uqdatul Kubro, 3 pertanyaan besar. Dari mana manusia berasal? Untuk apa manusia hidup di dunia ini, dan akan kembali kemana manusia setelah hidup di dunia ini berakhir? Jadi keyakinannya kokoh, ada ya. Apapun yang kita lakukan itu selalu kita kaitkan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai satu-satunya sesembahan kita. Yang kedua apa? Berharap, berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada yang lain. Padahal Allah ada berfirman dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 60 surah ke-40. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul rabbukum ud'uni astajib lakum. Katakanlah Tuhan kamu berdoalah kepadaku, pasti ya, niscaya akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berjanji, pasti 100%, kalau bisa 1000%, 1 miliar persen, ya, tak terhinggalah, pasti Allah kabulkan. Beda, pasti terbukti ya, pasti ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau manusia yang berjanji, bisa iya, bisa tidak, bisa ditepati, bisa tidak. Tapi kalau Allah sudah berjanji, ya, pasti ditepati. Begitu. Jadi yakinin ini. Berdoanya kepada Allah. Mau minta rezeki, minta sama Allah. Hidup sulit, minta pertolongan Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Yang ketiga, jadilah manusia-manusia yang selalu bersyukur dan qanaah ya. Jangan tamak, mengharapkan kekayaan yang berlimpah dengan cara instan dan selebihnya. Apa yang Allah berikan kepada kita, syukuri. Allah yang maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Seberapa cukup rezeki yang kita butuhkan, Allah yang maha tahu. Maka apa yang Allah berikan, terima, syukuri, nikmati ya. Manfaatkan semua nikmat yang Allah berikan,
sesuai dengan kehendak ya, keinginan Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat itu. Pastinya untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin kita bertakwa, bukan malah rezeki itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ikhwan fillah. Sehingga beberapa langkah-langkah yang saya sampaikan tadi minimal ya, banyak langkah-langkah yang lain bisa menjauhkan kita dari kemusyrikan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan pasti ya, kalau kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Terima kasih ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sobat Dedi Wahyu dimanapun Anda berada, kita akan bertemu di lain waktu, di kesempatan yang berbeda, di kesempatan yang baik pula, dengan tema-tema yang menarik pula. Silakan komentar di kolom komen, mau tema apa yang kita angkat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.